Di balik senyum ramah Lurah Nurhadi, tersembunyi ambisi gelap. Sebuah perjanjian dengan Nyi Roro Kidul menuntut tumbal, dan kini, seorang santri muda tak berdosa jadi incarannya. Akankah ia selamat? Atau desa akan kembali berlumur darah demi kekuasaan? Temukan jawabannya dalam Tumbal Pantai Selatan. Di desa kecil Magelang yang tenang, sejuk oleh hembusan angin dari Gunung Merapi, bayangan pemilihan lurah berikutnya sudah mulai terasa. Lurah Nurhadi adalah poros desa ini. Namanya tak asing, disebut dalam setiap obrolan di warung kopi, di pasar, bahkan di teras rumah. Selama satu periode menjabat, Nurhadi berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang sigap dan berwibawa. Jalan desa beraspal mulus, irigasi sawah terkelola dengan baik, dan bantuan sosial selalu tepat sasaran. Warga melihatnya sebagai pria yang cakap, berjanji dan menepati. Namun, di balik senyum ramah dan kebijakan yang memukau, Nurhadi menyimpan kegelisahan yang mendalam. Jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali ia membayangkan kekalahan. Periode kedua harus ia raih, bagaimanapun caranya. Desas-desus mengenai lawan politiknya yang mulai menggalang kekuatan membuat tidurnya tak tenang. Kursi lurah bukan sekadar jabatan baginya. Itu adalah simbol kekuasaan, pengakuan, dan kendali. Tanpa itu, ia merasa hampa, tak berharga. Malam-malam di rumahnya yang besar, Nurhadi seringkali terduduk di kursi rotan, memandang ke halaman belakang yang gelap. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, tepatnya 5 tahun silam. Saat itu, ia juga diambang kekalahan. Suara-suara keraguan dari tim suksesnya masih terngiang jelas. Kemudian, sebuah nama melintas di benaknya, sebuah cara lama yang pernah ia gunakan. Cara yang memberikannya kemenangan telak, namun juga menorehkan luka yang dalam di hati nuraninya. Tidak ada pilihan lain, bisiknya pada angin malam. Udara dingin Magelang menembus kulitnya, namun tak sedingin kegelisahan di dalam dada. Ia bangkit, melangkah perlahan menuju jendela, menatap rembulan yang bersinar pucat. Bayangan tukang kebun lamanya, Pak Joko, melintas cepat di benak. Pak Joko adalah pria sederhana, rajin, dan selalu tersenyum. Kepergiannya yang tiba-tiba, dikabarkan karena sakit misterius, masih menyisakan tanda tanya di beberapa kepala warga, meski Nurhadi telah memastikan semuanya ditutupi rapi. Kini, siklus itu kembali. Nurhadi tahu, untuk mempertahankan kekuasaannya, ia harus melangkah ke jalan yang sama. Jalan yang pernah mengantarnya pada kemenangan, namun juga menuntut pengorbanan yang mengerikan. Ia tak peduli lagi akan moral atau hati nurani. Yang penting adalah kemenangan. Yang penting adalah kursi lurah. Aku harus bertemu dengannya, gumam Nurhadi. Nomor telepon lama yang tersimpan dalam memori otaknya mulai ia putar-putar dalam benak. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel di atas meja nakas. Rasa takut bercampur dengan tekad yang membara. Ini adalah pertaruhan besar. Pertaruhan atas segalanya yang ia miliki, bahkan mungkin jiwanya sendiri. Namun, demi kekuasaan, Nurhadi siap membayar harga berapapun. Panggilan tersambung. Suara serak dari seberang telepon menyambutnya. Nurhadi tidak banyak bicara, hanya menyampaikan niatnya dengan nada penuh urgensi. Ia bisa mendengar gumaman persetujuan dari ujung sana, dan sebuah janji untuk bertemu dalam waktu dekat. Setelah panggilan terputus, Nurhadi mematikan lampu dan mencoba memejamkan mata. Namun, otaknya berputar cepat. Ia harus mencari pengganti Pak Joko. Seseorang yang baru, yang tak terlalu dikenal di desa, dan yang bisa dengan mudah menghilang tanpa meninggalkan banyak jejak. Malam itu, keputusan sudah bulat. Nurhadi memilih jalan gelap. Di luar, jangkrik bersahutan, seolah meratapi keputusan yang baru saja dibuat oleh sang lurah. Langit Magelang yang biasanya damai, kini terasa menyimpan rahasia kelam, menanti tumbal berikutnya yang akan dipersembahkan demi ambisi seorang manusia. Nurhadi yakin, dengan cara ini, ia akan kembali menjadi pemenang, berdiri di puncak kekuasaan, tak tergoyahkan. Ia hanya perlu menemukan korban yang tepat. Pagi merekah di desa Magelang, membawa serta aroma tanah basah dan suara ayam berkokok. Bagi sebagian besar warga, hari itu dimulai seperti biasa. Namun, di kediaman Lurah Nurhadi, ada sebuah kedatangan yang akan mengubah segalanya. Sekitar pukul 8 pagi, seorang pemuda melangkah dengan santun memasuki halaman rumah Nurhadi. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun tegap,
dengan sorot mata yang teduh dan senyum tipis yang ramah. Dialah Sodikin, pemuda asli desa itu yang baru saja datang untuk melamar pekerjaan sebagai tukang kebun. Sodikin bukanlah sosok asing bagi beberapa tetangga Nur Hadi. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin ke masjid, sering membantu warga yang kesulitan, dan tak pernah terlibat masalah. Kealimannya bukan hanya sekadar penampilan, ia memang seorang santri yang sungguh-sungguh mendalami ilmu agama, hasil didikan kiai karismatik di sebuah pondok pesantren tak jauh dari desa. Ia datang dengan rekomendasi dari beberapa sesepuh desa yang mengenalnya baik. Saat Nur Hadi bertemu langsung dengan Sodikin, senyum tipis tersungging di bibirnya. Sebuah senyum yang sulit diartikan, campuran antara keramahan dan perhitungan. Jadi ini Sodikin yang sering dibicarakan orang-orang itu, ya? Tanya Nur Hadi basa-basi, mengamati pemuda di hadapannya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Katanya rajin dan cekatan. Sodikin menunduk hormat. Mohon maaf Pak Lurah, saya hanya berusaha sebaik mungkin. Saya ingin mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Nur Hadi mengangguk-angguk, seolah setuju. Di benaknya, ia sudah melihat Sodikin sebagai sosok yang sempurna untuk rencananya. Mudah percaya, polos, dan karena latar belakang agamanya, mungkin tidak akan banyak menuntut atau melawan jika diberi tugas aneh. Ia membayangkan bagaimana mudahnya mengatur pemuda lugu seperti ini. Baiklah, saya rasa kamu cocok. Kamu bisa mulai besok. Nanti soal gaji, kita bicarakan lagi ya. Terima kasih banyak, Pak Lurah. Saya akan bekerja keras. Jawab Sodikin tulus, matanya berbinar bahagia. Ini adalah kesempatan baginya untuk meringankan beban orang tua. Bu Lurah, istri Nur Hadi, keluar dari dapur membawa segelas teh hangat untuk Sodikin. Saat tatapan matanya bertemu dengan Sodikin, sebuah perasaan aneh menjalar di hatinya. Bukan perasaan buruk, lebih seperti firasat samar yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang terasa berbeda. Ia teringat akan Pak Joko, tukang kebun mereka yang dulu, yang begitu patuh dan tak banyak bicara. Sodikin tampak berbeda, memiliki aura ketenangan yang kuat. Mari, diminum dulu tehnya, Nak Sodikin, ujarnya lembut, mencoba mengenyahkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Sodikin menerima teh itu dengan sopan. Ia mulai bekerja di hari itu juga, membersihkan halaman dan merapikan tanaman. Gerakannya cekatan, tanpa banyak mengeluh. Beberapa kali ia berinteraksi dengan warga sekitar yang kebetulan lewat, bertukar sapa dan senyum. Kehadiran Sodikin di rumah Nur Hadi menarik perhatian. Warga mulai membicarakannya, memuji kerajinan dan sopan santunnya. Lumayan juga si Sodikin itu ya, Pak Lurah, celetuk seorang tetangga saat melihat Sodikin menyiram bunga di pekarangan Nur Hadi sore harinya. Anaknya santun, rajin ibadah juga. Nur Hadi tersenyum tipis. Iya, Bu. Semoga betah dia di sini. Di balik senyum itu, otaknya terus bekerja. Ia sudah mulai menyusun skenario. Bagaimana membawa Sodikin tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagaimana memastikan semuanya berjalan lancar, tanpa hambatan. Setiap kali melihat Sodikin bekerja dengan tekun, Nur Hadi merasa yakin bahwa kali ini, rencananya akan berjalan sempurna. Tumbal yang bersih dan suci, seperti Sodikin, pikirnya, pasti akan mendatangkan keberuntungan yang lebih besar lagi. Ia mengusap dagunya, pandangannya tertuju pada Sodikin yang sedang membersihkan selokan di tepi pagar. Sebuah senyum kemenangan mulai terukir di wajah Nur Hadi. Malam merangkap pelan, menyelimuti rumah Lurah Nur Hadi dengan keheningan yang pekat. Hanya suara jangkrik dan gelegar petir samar dari kejauhan yang memecah kesunyian. Di dalam kamar, Nur Hadi tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi rencana yang semakin matang. Ia terus memutar otak, mencari celah, memastikan tak ada satupun detail yang terlewat. Kali ini, ia tak boleh gagal. Bu Lurah, yang berbaring di sampingnya, merasakan kegelisahan suaminya. Sejak beberapa hari terakhir, Nur Hadi memang terlihat lebih tegang dari biasanya. Pria itu sering melamun, sesekali menghela napas berat, dan sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Bu Lurah sudah lama mengenal suaminya. Ia tahu persis kapan Nur Hadi sedang memikirkan hal-hal penting atau merencanakan sesuatu yang besar. Namun, kali ini berbeda. Ada aura gelap yang menyelimuti Nur Hadi, membuatnya sulit untuk disentuh, bahkan oleh istrinya sendiri. Mas, belum tidur?
Tanya Bu Lurah lembut, membalikkan badan menghadap suaminya. Nur Hadi terkesiap, seolah baru saja kembali dari lamunan panjangnya. Belum, Bu. Banyak pikiran soal pemilihan besok. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa hambar, dipaksakan. Bu Lurah menghela napas. Saya tahu, Mas. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Mas kan sudah bekerja keras untuk desa ini. Warga pasti memilih Mas lagi. Ia mengulurkan tangan, mengelus lengan Nur Hadi dengan penuh kasih. Tapi, saya merasa ada yang lain. Mas sering melamun akhir-akhir ini. Perkataan Bu Lurah sontak membuat Nur Hadi gelagapan. Ia menarik tangannya, menghindari sentuhan lembut itu. Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya tekanan saja. Kan sudah mau pemilihan. Namun, Bu Lurah tak menyerah begitu saja. Ada kilas balik yang tiba-tiba muncul di benaknya. Bayangan samar tentang Pak Joko, tukang kebun mereka yang dulu. Kepergian Pak Joko 5 tahun lalu terasa begitu tiba-tiba dan misterius. Ia masih ingat bagaimana Nur Hadi terlihat sangat gelisah pada waktu itu. Sama seperti sekarang. Mas, saya jadi ingat Pak Joko, ujar Bu Lurah pelan, nyaris berbisik. Tubuh Nur Hadi menegang. Nama itu, nama Pak Joko, adalah luka lama yang ia coba kubur dalam-dalam. Ia tak menyangka Bu Lurah akan mengangkatnya lagi. Sudahlah, Bu. Jangan membahas yang sudah lalu. Kasihan almarhum, ucap Nur Hadi, mencoba mengalihkan pembicaraan, suaranya sedikit meninggi. Bukan begitu, Mas. Saya hanya merasa ada yang aneh. Dulu Pak Joko juga begitu. Mas juga terlihat sangat sibuk dan tegang. Lalu tiba-tiba Pak Joko menghilang. Katanya sakit, tapi tidak ada yang tahu sakitnya apa. Jenazahnya pun tak pernah kami lihat. Suara Bu Lurah terdengar ragu-ragu, khawatir melukai perasaan suaminya. Nur Hadi bangkit dari ranjang, berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Sudah saya bilang, jangan bahas itu lagi. Semuanya sudah diurus. Jangan mencurigai yang tidak-tidak. Ini semua demi kebaikan desa, Bu. Demi masa depan kita. Nada bicaranya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Matanya menatap tajam ke arah istrinya. Bu Lurah terdiam. Ia tahu, jika Nur Hadi sudah dalam kondisi seperti ini, tak ada gunanya lagi berdebat. Ia hanya bisa mengamati suaminya dengan hati hancur. Kegelisahan dan ketakutan itu semakin menyelimuti dirinya. Ia punya firasat buruk tentang semua ini, terutama setelah kedatangan Sodikin. Pemuda itu terlalu polos, terlalu baik untuk berhadapan dengan kegelapan yang kini menguasai suaminya. Nur Hadi berhenti mondar-mandir. Pandangannya jatuh pada Sodikin yang sedang tidur di kamarnya di belakang. Besok, ia akan mulai melancarkan rencananya. Ia akan berbicara dengan Sodikin, membujuknya dengan janji-janji manis, dan kemudian, semua akan berjalan sesuai skenario. Demi jabatan lurah, ia siap melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti mengorbankan satu lagi nyawa tak berdosa. Kegilaan ambisi telah menguasai dirinya sepenuhnya, menutup semua celah untuk akal sehat dan hati nurani. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, Nur Hadi memantapkan hatinya. Pagi itu, Nur Hadi membangunkan Sodikin lebih awal dari biasanya. Kin, ikut Bapak ke Gunung Kidul. Ya, ada urusan penting, katanya dengan nada ramah yang dibuat-buat. Ini terkait program desa. Kamu harus bantu Bapak. Sodikin, yang masih mengantuk, langsung terbangun sepenuhnya. Wajahnya berseri-seri. Siap, Pak Lurah. Ada yang bisa saya bantu. Kesempatan diajak langsung oleh Lurah adalah sebuah kehormatan baginya. Ia merasa dipercaya, dihargai. Sebuah pengakuan atas kerja kerasnya selama ini. Nur Hadi tersenyum licik. Tentu saja. Kamu siapkan saja barang-barang secukupnya. Kita berangkat agak siang, biar tidak terlalu macet. Persiapan pun dimulai. Sodikin dengan cekatan mengemasi beberapa pakaian dan perlengkapan salatnya. Ia bahkan tak lupa membawa sebuah buku kecil berisi kumpulan doa dan zikir yang sering ia baca. Sementara itu, Nur Hadi memastikan segala sesuatunya sudah diatur dengan rapi. Ia menghubungi dukun Mbah Warsito, memastikan sang dukun siap menerima tamu istimewa mereka. Suara Mbah Warsito di telepon terdengar serak dan dingin,
Namun Nur Hadi tahu itu adalah tanda kesiapan. Sekitar pukul 9 pagi, mobil dinas lurah melaju meninggalkan desa. Nur Hadi menyetir sendiri, ditemani Sodikin yang duduk di kursi penumpang depan. Awalnya, suasana di dalam mobil terasa canggung. Sodikin sesekali melirik Nur Hadi, menunggu instruksi. Nur Hadi sendiri sibuk dengan pikirannya, menghitung-hitung setiap langkah. "Kamu sudah lama di desa, Kin?" tanya Nur Hadi, memecah keheningan. Ia mencoba membuka obrolan, berpura-pura tertarik pada kehidupan Sodikin. "Lumayan, Pak Lurah. Sejak lahir saya di sini," jawab Sodikin ramah. "Alhamdulillah, betah di desa kita yang tenang ini." Nur Hadi mengangguk. "Ya, memang tenang. Tapi kadang butuh perubahan, biar makin maju. Bapak kan sedang mengusahakan itu." Ia lalu mulai melancarkan bujuk rayunya. "Kamu ini anak rajin, cerdas juga. Bapak perhatikan kamu punya potensi besar. Setelah pemilihan lurah nanti, kalau Bapak terpilih lagi, Bapak ada rencana bagus untuk kamu." Mata Sodikin berbinar. "Benarkah, Pak Lurah?" "Tentu saja. Bapak lihat kamu ini bisa diandalkan. Mungkin nanti Bapak akan berikan posisi yang lebih baik, di kantor desa mungkin. Kamu bisa bantu Bapak mengurus administrasi atau jadi tangan kanan Bapak," janji Nur Hadi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai madu, manis dan memabukkan. Sodikin merasa impiannya akan segera terwujud. Ia membayangkan bisa membantu lebih banyak orang, mewujudkan cita-citanya untuk berbakti. Sepanjang perjalanan, Nur Hadi terus memuji Sodikin, membangun citra dirinya sebagai mentor dan pelindung. Ia berbicara tentang masa depan desa yang cerah, tentang bagaimana mereka berdua bisa bekerja sama untuk kemajuan. Sodikin mendengarkan dengan antusias, sesekali menyahut dengan ide-ide sederhana. Ia begitu polos, begitu mudah dibentuk. Nur Hadi dalam hati tersenyum puas. Mangsanya sudah masuk perangkap. Namun, semakin jauh mobil melaju, perasaan aneh mulai menyelimuti Sodikin. Udara di luar jendela terasa lebih berat. Entah mengapa, pemandangan pedesaan yang awalnya damai kini tampak sedikit suram, seolah ditutupi kabut tipis yang tak terlihat. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya kelelahan atau efek perjalanan panjang. Namun, firasatnya tak bisa dibohongi. Ada beban tak kasat mata yang seolah menekan dadanya, bisikan samar yang seolah memperingatkan. Ia melihat ke arah Nur Hadi yang terus tersenyum dan berbicara, namun senyum itu kini terlihat sedikit palsu di mata batinnya. Perjalanan ini, pikirnya, sepertinya bukan hanya sekadar perjalanan dinas biasa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum ia pahami. Sodikin memejamkan mata sejenak, mencoba fokus pada zikir dalam hatinya. Ia berdoa agar perjalanannya lancar dan aman, serta semua niat baiknya dimudahkan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik niat baik sang lurah, tersembunyi jurang kegelapan yang siap menelannya. Mobil Nur Hadi menyusuri jalanan yang semakin sepi. Pepohonan rindang di kiri kanan jalan tampak lebih rapat dan gelap, seolah membentuk terowongan alami yang menelan cahaya matahari sore. Udara terasa dingin, menusuk kulit, berbeda jauh dengan hangatnya Magelang. Beberapa kali Sodikin melihat penunjuk arah yang mengarah ke pantai selatan, membuat hatinya sedikit berdesir. Ada aura mistis yang kuat di daerah ini, aura yang sering ia dengar dari cerita-cerita orang tua di kampung. Setelah menempuh perjalanan yang terasa panjang, akhirnya mereka tiba di sebuah persimpangan kecil yang hanya ditandai oleh pohon beringin besar yang tampak tua renta. Nur Hadi membelokkan mobilnya ke jalan setapak berbatu yang sempit, jauh dari keramaian. Di ujung jalan itu, tersembunyi di balik rimbunnya semak belukar, berdiri sebuah rumah tua. Bangunannya terbuat dari kayu yang lapuk, dengan cat yang sudah mengelupas di sana-sini. Jendela-jendela rumah itu tampak buram, seolah tak pernah tersentuh sinar matahari. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, membawa serta aroma kemenyan yang pekat dan menusuk hidung. "Sudah sampai, Kin," ujar Nur Hadi, mematikan mesin mobil. Suaranya terdengar lebih tenang, namun dengan nada yang sedikit bergetar. Sodikin melongok keluar jendela. Matanya menyapu sekeliling. Tidak ada rumah lain di dekat situ, hanya hutan yang lebat dan suara serangga malam yang mulai bersahutan. Suasana mencekam, seolah alam pun menahan napas. Ia menelan ludah, firasat buruknya semakin kuat. Tempat ini sama sekali tidak terasa seperti tempat urusan dinas.
Ini, rumah siapa, Pak Lurah? Tanya Sodikin ragu-ragu, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Nur Hadi tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Ini rumah kenalan Bapak. Ahlinya spiritual. Kita butuh bantuannya untuk membersihkan aura negatif sebelum pemilihan. Ini demi kelancaran program-program Bapak ke depan. Kin, kamu juga harus ikut biar auramu bersih dan pekerjaanmu lancar. Sodikin mengernyitkan dahi. Ia memang seorang santri, terbiasa dengan ritual keagamaan yang mengarah pada kebaikan. Namun, aura di tempat ini terasa sangat berbeda. Ada energi gelap yang memancar dari rumah itu, energi yang ia kenali sebagai sesuatu yang tidak bersumber dari kebaikan Tuhan. Saat mereka melangkah mendekati rumah, pintu tua itu terbuka perlahan, seolah menyambut kedatangan mereka. Dari dalam, muncul sesosok pria tua dengan rambut gondrong acak-acakan dan janggut putih yang panjang. Matanya tajam, menusuk, dan kulitnya tampak keriput, seolah telah melihat ribuan tahun. Pria itu adalah dukun Embah Warsito, sosok yang terkenal di kalangan praktik ilmu hitam di pesisir selatan. Sudah datang rupanya, Lurah, sapa Mbah Warsito dengan suara serak, nyaris berbisik. Pandangannya langsung tertuju pada Sodikin, menilainya dari kepala hingga kaki. Sebuah seringai kecil tersungging di bibirnya yang tipis. Nur Hadi mengangguk hormat. Iya, Embah. Ini Sodikin, yang saya ceritakan. Embah Warsito tidak menyalami Sodikin, hanya menatapnya lekat-lekat. Sodikin merasakan tatapan itu seperti jarum-jarum tajam yang menusuk ke dalam jiwanya. Ia mencoba mengucapkan salam, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan bahaya yang nyata, bahaya yang mengancam nyawanya. Masuklah, perintah Embah Warsito, memutar tubuhnya dan melangkah kembali ke dalam rumah. Nur Hadi mengikuti tanpa banyak bicara, meninggalkan Sodikin yang masih terpaku di ambang pintu. Dengan langkah berat dan hati yang berdegup kencang, Sodikin mengikuti mereka masuk. Aroma kemenyan semakin pekat di dalam. Ruangan utama dipenuhi dengan perabot tua yang usang, sesajen-sesajen diletakkan di berbagai sudut, bunga-bunga layu, buah-buahan busuk, dan beberapa wadah berisi darah kering. Dinding-dindingnya dihiasi kain-kain hitam dan tulisan-tulisan aneh yang Sodikin tahu itu adalah mantra. Sebuah altar kecil dengan patung berhala yang menyeramkan berdiri di tengah ruangan, dikelilingi lilin-lilin yang menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Sodikin menyadari dengan jelas di mana ia berada. Ini bukan tempat untuk pembersihan aura positif. Ini adalah tempat ritual, sebuah sarang praktik gelap. Ia menatap Nur Hadi dengan pandangan memohon, mencari penjelasan. Namun, Nur Hadi menghindar, wajahnya tegang dan penuh perhitungan. Sodikin tahu, ia telah diumpankan ke dalam lubang buaya. Ketakutan merayapi dirinya. Namun di tengah rasa takut itu, ada secercah keberanian yang mulai menyala. Ia bukan pemuda biasa. Ia punya bekal dari kiainya. Dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Embah Warsito menyuruh Sodikin duduk di tengah lingkaran aneh yang terbuat dari kapur di lantai. Di sekeliling lingkaran itu, lilin-lilin hitam menyala, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan-bayangan menari di dinding. Bau kemenyan semakin menusuk hidung, membuat kepala Sodikin terasa pening. Nur Hadi duduk di sudut ruangan, wajahnya tegang. Sesekali melirik Sodikin dengan tatapan campur aduk antara cemas dan harapan. Siapkan dirimu, nak. Ini untuk kebaikanmu juga, ujar Nur Hadi, suaranya sedikit bergetar. Sebuah kalimat yang kini terdengar begitu palsu di telinga Sodikin. Embah Warsito mulai merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti Sodikin. Suaranya serak dan berat, mengisi seluruh ruangan dengan getaran mistis. Patung-patung berhala di altar seolah-olah hidup, menatap tajam ke arah Sodikin. Udara di sekitar lingkaran terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Sodikin merasakan kekuatan gaib yang menekan jiwanya, seolah ada beban berat yang menindihnya. Ia mulai merasakan pusing yang luar biasa, diikuti dengan mual. Kau akan menjadi pengantin bagi Ratu Selatan, bisik Mbah Warsito, kini dengan suara yang terdengar seperti banyak suara yang saling tumpang tindih. Jiwamu akan menyatu, memberinya kekuatan, dan kau akan hidup abadi dalam kegilaan. Sodikin memejamkan mata, berusaha menolak suara-suara itu. Ia menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia akan dijadikan tumbal. Darahnya akan dipersembahkan,
dan jiwanya akan direnggut untuk ambisi kotor Nurhadi. Kilasan wajah orang tuanya, kiainya, dan senyum tulus warga desa melintas di benaknya. Tidak, ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Di tengah tekanan gaib yang dahsyat, Sodikin teringat akan ajaran kiainya. Gurunya selalu menekankan pentingnya keyakinan dan kekuatan batin. Pertahankan hatimu, nak. Jiwamu adalah benteng terkuatmu, pesan kiainya dulu. Dengan sisa-sisa kesadaran, Sodikin mulai melafalkan ayat-ayat suci yang ia hafal di luar kepala. Suaranya bergetar pada awalnya, namun perlahan semakin kuat, mengalahkan bisikan-bisikan mantra Mbah Warsito. Mbah Warsito terkejut. Matanya melotot. Ia tidak menyangka pemuda ini akan melawan. Energi suci yang keluar dari Sodikin berbenturan dengan energi gelap yang ia bangani, menciptakan riak-riak tak kasat mata di ruangan. Sesajen-sesajen di altar mulai bergoyang. Lilin-lilin berkedip-kedip nyaris padam. Hentikan bocah. Jangan melawan, bentak Mbah Warsito. Suaranya kini terdengar marah. Ia meningkatkan kekuatan mantranya, mengirimkan gelombang energi hitam ke arah Sodikin. Namun, Sodikin tak gentar. Ia telah diajarkan ilmu sakti, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk melindungi diri dari kejahatan. Ia mengerahkan seluruh konsentrasi, membiarkan energi positif dari ayat-ayat suci mengalir dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Ia bisa merasakan perisai tak kasat mata terbentuk di sekelilingnya, menahan setiap serangan gaib dari Mbah Warsito. Di sudut ruangan, Nurhadi menyaksikan semua itu dengan ketakutan yang mencekik. Ia tidak pernah membayangkan Sodikin akan melawan, apalagi memiliki kekuatan spiritual seperti ini. Wajahnya pucat pasi, melihat betapa sengitnya pertarungan gaib yang terjadi di depan matanya. Asap kemenyan yang bercampur dengan energi-energi berbenturan membuat pandangannya kabur. Sodikin terus melafalkan zikir dan doa. Suaranya kini membahana di seluruh ruangan, penuh keyakinan. Energi hitam Mbah Warsito mulai terpukul mundur. Dukun tua itu terbatuk-batuk, tubuhnya bergetar. Ia tidak bisa menembus benteng pertahanan Sodikin. Mantra-mantranya mulai terputus-putus. Efeknya berbalik menyerang dirinya sendiri. Mata Mbah Warsito menunjukkan kepanikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tumbalnya, yang seharusnya tak berdaya, kini menjadi lawan yang tangguh. Pertarungan batin antara Sodikin dan dukun Mbah Warsito mencapai puncaknya. Ruangan ritual yang tadinya gelap kini diselimuti aura kebiruan samar dari energi spiritual Sodikin yang berbenturan dengan kabut hitam pekat yang dipancarkan Mbah Warsito. Lilin-lilin di sekitar altar padam satu persatu, meledak dengan suara desis kecil. Barang-barang sesajen di sudut ruangan berhamburan, seolah dilempar oleh kekuatan tak terlihat. Mbah Warsito terhuyung mundur, napasnya terengah-engah. Darah mengalir dari hidungnya, dan matanya memerah. Kekuatan santri alim ini jauh melampaui dugaannya. Mantra-mantra yang ia rapalkan dengan susah payah kini terasa hambar, tak mampu menembus benteng keimanan Sodikin. Ia telah memanggil entitas-entitas kegelapan, namun semuanya terpental kembali, tak sanggup mendekati cahaya yang terpancar dari tubuh Sodikin. Tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya, bocah? Teriak Mbah Warsito, suaranya sudah serak. Sodikin tak menjawab. Ia terus merapalkan ayat-ayat suci, membiarkan suaranya bergema memenuhi ruangan. Setiap lafalan adalah panah cahaya yang menembus kegelapan. Setiap zikir adalah perisai yang tak tertembus. Ia merasakan kekuatan Nyi Roro Kidul mulai tertarik ke medan pertarungan ini, marah karena ritualnya digagalkan dan kemarahannya tak tertahankan. Tiba-tiba, udara di ruangan itu menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aroma melati yang memabukkan menyeruak, bercampur dengan bau amis laut. Sebuah pusaran energi berwarna hijau kebiruan muncul di tengah ruangan, tepat di atas lingkaran tempat Sodikin duduk. Dari pusaran itu, muncul sesosok wujud gaib yang memancarkan aura luar biasa kuat. Sosok itu mengenakan busana tradisional Jawa berwarna hijau zamrud, rambut panjang terurai, dan tatapan mata yang tajam, penuh amarah. Itulah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, yang kini hadir karena terusiknya ritual tumbalnya. Kemarahan Nyi Roro Kidul begitu besar, ia tak peduli lagi siapa yang salah atau benar. Baginya, kegagalan ritual ini adalah penghinaan. Ia mengulurkan tangannya yang anggun namun mematikan ke arah Sodikin. Namun,
Tangan itu tertahan, tak mampu menyentuh tubuh Sodikin yang diselimuti cahaya. Kekuatan Nyi Roro Kidul berbenturan dengan energi keimanan Sodikin, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh rumah. Kau berani melawan kekuasaanku. Suara Nyi Roro Kidul menggema di kepala Sodikin, bukan suara yang bisa didengar telinga, melainkan bisikan langsung ke dalam jiwanya. Suara itu begitu agung namun juga mengerikan. Sodikin tetap teguh, memejamkan matanya, dan terus berzikir. Ia tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia tidak bisa mundur. Demi dirinya, demi keluarganya, dan demi keyakinannya. Embah Warsito, yang melihat kemarahan Nyi Roro Kidul, gemetar ketakutan. Ia telah gagal total. Kekuatan Nyi Roro Kidul yang seharusnya menundukkan Sodikin kini justru berbalik, menciptakan kekacauan. Nyi Roro Kidul tak lagi peduli pada sang dukun. Ia memfokuskan amarahnya pada sumber kegagalan. Pandangan mata Nyi Roro Kidul beralih dari Sodikin, menyapu ruangan, hingga akhirnya tertuju pada Nurhadi yang terduduk gemetar di sudut. Nurhadi merasakan tatapan itu seperti cambuk api yang membakar jiwanya. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tercekat. Ia mencoba melarikan diri, namun tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Wajah Nyi Roro Kidul memancarkan kemarahan yang tak terlukiskan. Kau yang menyebabkan ini semua. Suara Nyi Roro Kidul kembali menggema. Kali ini langsung menusuk relung hati Nurhadi. Kau telah menipuku, lurah. Kau berjanji tumbal yang sempurna, tapi kau bawa seorang yang penuh cahaya. Nurhadi merasakan jiwanya tertarik keluar dari raganya. Rasanya seperti ditarik paksa oleh ribuan tangan tak kasat mata. Dingin yang menusuk, kegelapan yang tak berujung. Ia berteriak dalam hati, namun tak ada suara yang keluar. Matanya melotot, menatap kosong ke langit-langit. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya mulai kejang-kejang. Di sisi lain, Sodikin membuka matanya. Pusaran energi di atasnya mulai mereda, dan sosok Nyi Roro Kidul perlahan memudar kembali ke alam gaibnya. Namun, sebelum sepenuhnya menghilang, ia melihat tatapan terakhir Nyi Roro Kidul yang penuh kemarahan tertuju pada Nurhadi. Ia melihat bagaimana jiwa Nurhadi seolah ditarik dari tubuhnya, sebuah pemandangan yang mengerikan sekaligus menyadarkan. Tumbal telah diambil, tapi bukan dirinya. Asap kemenyan yang menyesakan perlahan menipis, digantikan oleh bau anyir yang samar. Ruangan yang tadinya dipenuhi gemuruh energi gaib kini terasa hening, sunyi mencekam. Embah Warsito, sang dukun, ambruk di lantai, terbatuk-batuk lemah. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya sangat pucat. Ia menatap Sodikin dengan ketakutan yang jelas terpancar dari matanya. Ini adalah pertama kalinya ia gagal dalam ritual skuad ini, dan konsekuensinya terasa begitu nyata. Sodikin, meskipun lelah, masih berdiri tegak. Kekuatan spiritualnya memang terkuras habis, namun jiwanya terasa lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat darinya. Ia menoleh ke arah Nurhadi. Pria yang tadinya gagah perkasa itu kini terduduk di lantai, bersandar pada dinding yang kotor. Matanya kosong melotot ke depan, tak berkedip. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dari mulutnya keluar gumaman-gumaman tak jelas, seperti bisikan-bisikan angin yang putus-putus. Sebuah air liur mengalir dari sudut bibirnya. Sodikin mendekat perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia mengamati Nurhadi dengan seksama. Tidak ada lagi kilatan ambisi di mata lurah itu, tidak ada lagi senyum penuh perhitungan. Yang ada hanyalah kehampaan, kegilaan yang baru saja merenggut kesadarannya. Ia melihat sendiri bagaimana jiwa Nurhadi ditarik, sebuah pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Roh Nurhadi telah diambil Nyi Roro Kidul. Ia telah menjadi tumbalnya sendiri. Embah Warsito, dengan sisa-sisa tenaganya, berucap lirih. Dia sudah gila. Jiwanya telah diambil Ratu Selatan. Suaranya penuh penyesalan, atau mungkin ketakutan. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Sodikin menatap Embah Warsito dengan tajam. Ini semua perbuatanmu, Embah. Dan juga perbuatan Pak Nurhadi. Kau mencoba menumbalkan orang yang tak bersalah. Dukun tua itu tak mampu membantah. Ia hanya bisa menunduk, mengakui kekalahan dan konsekuensi dari perbuatannya. Aku harus pergi, bisiknya. Mencoba bangkit dengan susah payah. Embah Warsito menyeret langkahnya keluar dari ruangan, menghilang dalam kegelapan malam,
meninggalkan Sodikin sendirian dengan Nur Hadi yang sudah tak berdaya. Kini, yang tersisa hanyalah Sodikin dan Lurah Nur Hadi yang telah menjadi orang gila. Sodikin merasa campur aduk. Ada rasa lega karena ia selamat, namun juga pilu melihat kondisi Nur Hadi. Ia tidak tega meninggalkan pria itu begitu saja. Nur Hadi, bagaimanapun juga, adalah lurahnya, seorang yang dihormati di desa, meski kini ia tahu betapa gelap ambisi pria itu. Dengan hati-hati, Sodikin mencoba membangunkan Nur Hadi, namun sia-sia. Lurah itu hanya merespons dengan tawa kosong dan gumaman yang tak berarti. Sodikin menyadari, Nur Hadi benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Ini adalah harga yang harus dibayar atas pesugihan yang gagal, sebuah karma yang langsung terbayar. Malam semakin larut. Sodikin tahu ia harus bertindak. Tidak mungkin ia meninggalkan Nur Hadi dalam kondisi seperti ini di tempat antah berantah. Dengan segenap kekuatannya yang tersisa, ia menyeret Nur Hadi yang lunglai keluar dari rumah angker itu. Udara dingin pegunungan menyengat kulitnya, namun ia tak peduli. Pikirannya hanya terfokus pada bagaimana membawa Nur Hadi pulang, kembali ke keluarganya, kembali ke desanya. Perjalanan pulang akan menjadi sangat panjang dan penuh tantangan. Sodikin harus mengurus Nur Hadi yang gila, menghadapi rasa takutnya sendiri, dan menyimpan rahasia kelam ini untuk sementara waktu. Puncak konflik telah berlalu, namun konsekuensinya baru saja dimulai. Sebuah kehancuran yang tak hanya menimpa Nur Hadi, melainkan juga keluarganya dan citra desanya. Perjalanan kembali ke Magelang terasa seperti mimpi buruk bagi Sodikin. Nur Hadi, yang kini tak lebih dari seonggok daging tak berjiwa, terus menggumamkan kata-kata tak jelas, sesekali tertawa tanpa alasan, atau menangis meraung-raung. Sulit sekali mengendalikan lurah itu, apalagi dengan tubuh Sodikin yang masih terasa lemas setelah pertarungan gaib yang menguras energi. Setiap kali mobil berguncang, Nur Hadi akan menggerakkan tangannya secara acak, sesekali memukul dashboard atau menjambak rambutnya sendiri. Sodikin berusaha keras tetap tenang. Ia menenangkan Nur Hadi sebisa mungkin, mengikatnya dengan sabuk pengaman agar tidak melukai diri sendiri. Ia bahkan harus beberapa kali menghentikan mobil di pinggir jalan untuk memastikan Nur Hadi tidak kabur atau melakukan hal-hal yang membahayakan. Rasa takut dan jijik sebenarnya menyelimuti Sodikin, namun rasa tanggung jawab dan belas kasihan lebih besar. Ia tak bisa meninggalkan Nur Hadi sendirian di tengah jalan. Sekitar pukul 4 pagi, mobil Nur Hadi akhirnya memasuki batas desa Magelang. Langit mulai merona jingga di ufuk timur, namun suasana desa masih remang-remang. Sodikin memarkir mobil di halaman rumah Nur Hadi. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini? Bagaimana reaksi keluarga Nur Hadi? Dengan hati-hati, Sodikin membuka pintu mobil dan mencoba mengeluarkan Nur Hadi. Nur Hadi yang melihat rumahnya sendiri justru meronta-ronta, tertawa cekikikan, dan menunjuk-nunjuk ke arah pohon mangga seolah melihat sesuatu yang lucu. Suara kegilaan Nur Hadi yang nyaring sontak memecah keheningan pagi. Beberapa tetangga yang sudah terbangun karena mendengar suara mobil dan tawa aneh itu, mulai mengintip dari balik jendela. Bu Lurah keluar dari pintu, wajahnya tampak cemas setelah semalam tidak bisa menghubungi suaminya. Matanya terbelalak melihat Nur Hadi yang digendong Sodikin dalam kondisi seperti itu. "Mas Nur Hadi, ada apa ini, Sodikin?" teriaknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Anak-anak Nur Hadi yang lain juga terbangun, ikut berlari keluar, terpaku melihat ayah mereka yang kini berperilaku seperti orang asing. Nur Hadi yang biasanya berwibawa dan penuh semangat, kini menjadi sosok yang tak dikenali, meringkuk di pelukan Sodikin, terkadang mengoceh tentang ratu dan tahta. "Bu Lurah, mohon tenang dulu," kata Sodikin, mencoba menenangkan. "Kita bawa Pak Lurah masuk dulu. Nanti saya jelaskan semuanya." Dengan bantuan Sodikin, Bu Lurah dan anak-anaknya akhirnya berhasil membawa Nur Hadi masuk ke dalam kamar. Nur Hadi tetap memberontak, namun akhirnya ia kelelahan dan tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka, masih sesekali mengeluarkan gumaman aneh. Setelah Nur Hadi tertidur, Bu Lurah menatap Sodikin dengan tatapan penuh pertanyaan dan kecemasan. "Sodikin, jelaskan, apa yang terjadi pada Mas Nur Hadi? Kenapa dia seperti ini?" Suaranya bergetar, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Sodikin menarik napas dalam-dalam. Ini adalah bagian tersulit. Bagaimana ia bisa menjelaskan hal yang begitu tak masuk akal ini? Bahwa lurah mereka,
sosok yang mereka hormati, telah melakukan pesugihan dan kini gila karena ambisinya sendiri? Begini, Bu Lurah, ini berat untuk diceritakan. Sodikin memulai, suaranya pelan. Ia menceritakan bagaimana Nur Hadi mengajaknya ke Gunung Kidul dengan dalih urusan dinas. Ia bercerita tentang rumah angker dan dukun yang menyeramkan. Ia mencoba menjelaskan, sehati-hati mungkin, tentang ritual tumbal yang hampir merenggut nyawanya, dan bagaimana akhirnya Nyi Roro Kidul murka dan justru mengambil jiwa Nur Hadi sendiri. Bu Lurah dan anak-anaknya mendengarkan dengan tatapan tidak percaya. Mereka saling pandang. Kisah Sodikin terdengar seperti dongeng horor yang mengerikan. Pesugihan? Tumbal? Rasanya terlalu fantastis untuk diterima akal. Namun, kondisi Nur Hadi yang kini terbaring tak berdaya, gila, adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Tidak mungkin. Mas Nur Hadi tidak mungkin melakukan itu. Bisik Bu Lurah, mencoba menyangkal. Air matanya kini tumpah ruah. Ia tidak bisa membayangkan suaminya yang selama ini dikenal saleh di mata masyarakat, melakukan praktik gelap seperti itu. Sodikin tahu akan sulit meyakinkan mereka. Ia hanya bisa menyampaikan kebenaran yang ia alami. Saya bersumpah, Bu Lurah, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Saya nyaris menjadi korbannya. Kabar tentang kondisi Nur Hadi segera menyebar ke seluruh desa seperti api. Warga berbisik-bisik, ada yang terkejut, ada yang merasa iba, namun ada pula yang mulai curiga. Mereka melihat Nur Hadi yang kini mondar-mandir di halaman rumahnya, terkadang tertawa, terkadang berteriak tanpa makna. Citra lurah yang gagah dan berwibawa hancur dalam semalam. Desa Magelang, yang tadinya tenang, kini diselimuti aura kegelapan dan kebingungan. Pagi berganti siang, siang menjadi sore. Kondisi Nur Hadi tak membaik. Ia terus berkeliaran di sekitar rumahnya, terkadang telanjang kaki, sesekali memunguti daun kering lalu berbicara padanya seolah daun itu adalah makhluk hidup. Tawa dan gumamannya yang tak beraturan menjadi melodi aneh di desa itu, membuat warga yang lewat bergidik ngeri. Desa Magelang yang semula dikenal tentram, kini diselimuti aura kelam dan pertanyaan tak terjawab. Keluarga Nur Hadi, terutama Bu Lurah dan anak-anaknya, duduk terpukul di ruang tamu. Kata-kata Sodikin terus terngiang-ngiang di telinga mereka, beradu dengan pemandangan Nur Hadi yang gila di luar. Sulit sekali mempercayai bahwa pria yang mereka kenal, lurah yang disegani itu, terlibat dalam praktik pesugihan. Tidak mungkin. Mas tidak mungkin sekejam itu, isak Bu Lurah, tangannya meremas kerudung. Sodikin, yang masih berada di rumah itu untuk membantu, dengan sabar mencoba menjelaskan lagi. Ia tahu ini akan sulit, namun kebenaran harus terungkap. Bu Lurah, saya mengerti ini sulit dipercaya. Tapi saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Saya nyaris menjadi tumbalnya. Salah satu anak Nur Hadi, seorang pemuda bernama Andi, yang tadinya menatap Sodikin dengan sinis, kini mulai menunjukkan keraguan. Tapi, ayah kan orang yang taat beribadah. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Orang bisa berubah, Mas Andi, kata Sodikin lembut. Terutama jika ambisi sudah menguasai hati. Saya tidak tahu pasti sejak kapan, tapi Mbah Warsito menyebutkan bahwa ini bukan pertama kalinya Pak Nur Hadi melakukan pesugihan. Kalimat terakhir Sodikin membuat Bu Lurah terlonjak. Ia teringat kembali pada Pak Joko, tukang kebun lama mereka yang menghilang secara misterius 5 tahun lalu, tepat sebelum Nur Hadi memenangkan pemilihan lurah pertama kalinya. Ingatan itu, yang tadinya hanya samar, kini menjadi begitu jelas. Keanehan Nur Hadi saat itu, desakan untuk tidak terlalu banyak bertanya tentang Pak Joko, dan kematian misterius yang tak pernah ia saksikan jenazahnya. Sebuah kepingan teka-teki yang terpisah kini mulai menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Pak Joko. Bisik Bu Lurah, matanya membelalak. Jangan-jangan Pak Joko juga. Suaranya tercekat. Sodikin mengangguk pelan. Mbah Warsito menyebutkan nama Pak Joko. Sepertinya, Pak Joko adalah tumbal sebelumnya. Kebenaran itu menghantam keluarga Nur Hadi seperti petir di siang bolong. Nyeri dan penyesalan mendalam menjalar di hati mereka. Suami dan ayah yang mereka banggakan ternyata adalah seorang penumbang nyawa, haus kekuasaan hingga rela menumbalkan orang demi jabatannya. Rasa malu dan pengkhianatan membanjiri mereka. Mereka telah hidup dalam kebohongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Ayah.
Ishak salah satu anak perempuan Nur Hadi. Bagaimana bisa? Sodikin membiarkan mereka mencerna kenyataan pahit itu. Ia tahu ini berat. Saya hanya ingin kalian tahu kebenarannya, Bu Lurah, agar tidak ada lagi korban. Dan agar Pak Nur Hadi bisa mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kabar tentang kondisi Nur Hadi dan desas-desus mengenai praktik pesugihan itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Masyarakat yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai berani bicara. Penjelasan Sodikin, meskipun sulit dipercaya, didukung oleh bukti paling nyata, Nur Hadi yang kini gila. Pemilihan lurah yang seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi, kini berubah menjadi drama pilu dan skandal besar. Tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa segera mengadakan rapat darurat. Dengan kondisi kejiwaan Nur Hadi yang sudah tidak waras, mustahil baginya untuk melanjutkan pencalonan, apalagi memimpin desa. Nama Nur Hadi pun dicoret dari daftar calon lurah. Ambisi yang telah ia bangun dengan darah dan nyawa, kini runtuh berkeping-keping di hadapan mata seluruh warga desa. Setelah badai berlalu, Desa Magelang perlahan mulai menata kembali diri. Pemilihan lurah akhirnya digelar ulang dengan calon-calon baru, tanpa bayang-bayang kelam ambisi Nur Hadi. Seorang lurah baru yang jujur dan berintegritas terpilih, membawa harapan akan masa depan yang lebih baik dan bersih dari praktik-praktik gelap. Kehidupan lurah Nur Hadi berakhir tragis. Ia tak pernah pulih dari kegilaannya. Hari-harinya dihabiskan dengan mondar-mandir di halaman rumah, tertawa sendiri, berbicara pada bayangan, atau terkadang menangis tanpa sebab. Ia seperti sebuah monumen hidup dari ambisi yang hancur, sebuah peringatan mengerikan akan harga kekuasaan yang diperoleh dengan cara tak bermoral. Keluarganya, terutama Bu Lurah, merawatnya dengan penuh kesabaran meski hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka hidup dalam bayang-bayang rasa malu dan penyesalan mendalam atas apa yang telah dilakukan Nur Hadi. Kekayaan dan status yang pernah mereka miliki terasa hampa, digantikan oleh kesedihan tak berujung. Sementara itu, Sodikin melanjutkan hidupnya. Ia menolak tawaran pekerjaan di kantor desa yang diberikan oleh lurah baru, memilih untuk tetap menjadi tukang kebun, pekerjaan yang dicintainya. Namun, ia tidak lagi menjadi pemuda polos yang sama. Pengalaman pahit di Gunung Kidul telah memberinya kebijaksanaan dan keteguhan batin yang luar biasa. Warga desa menghormatinya bukan hanya karena kalimannya, tetapi juga karena keberanian dan kejujurannya. Kisahnya tentang upaya penyelamatan dirinya dari tumbal pesugihan menjadi bisikan di setiap sudut desa, sebuah kisah horor nyata yang menjadi pelajaran berharga. Sodikin sering mengunjungi keluarga Nur Hadi, tidak dengan rasa dendam, melainkan dengan simpati. Ia tahu, keluarga Nur Hadi juga adalah korban dari ambisi gelap lurah itu. Ia memberikan dukungan moral, sesekali membacakan doa-doa untuk ketenangan jiwa Nur Hadi, meskipun ia tahu jiwanya telah tiada. Desa Magelang akhirnya menemukan kembali ketenangannya, meskipun bekas luka dari kejadian itu akan selalu ada. Kisah Nur Hadi dan pesugihan Nyi Roro Kidul menjadi legenda lokal yang diceritakan turun-temurun, sebuah peringatan keras tentang godaan kekuasaan dan konsekuensi mengerikan dari jalan pintas yang diambil melalui jalur kegelapan. Hidup Nur Hadi yang dulu penuh ambisi kini berakhir dalam kehampaan dan kegilaan, sebuah takdir pahit yang tak seorang pun pernah duga. Karma telah menemukan jalannya. Dan keadilan, meskipun dengan cara yang mengerikan, akhirnya ditegakkan.